Salam sehat Bapak dan Ibu sekalian. Kita ketemu di pembahasan LMS untuk RPS kita di Dion. Nah, ini adalah mata kuliah atau my course ya, mata kuliah saya di semester Gasal dan Genap. Oke, mungkin mata kuliah yang akan jadi contoh sudah ada, tetapi saya akan mencoba untuk workshop ini kira-kira dalam praktek awalnya untuk membuat seperti itu bagaimana. Nah, pertama kita harus membuat mata kuliah kita ya. Itu ada di site administration, diklik site administration begitu. Nah, kemudian ada course, ada manage course and categories. Kita pilih manage course and categories. Nah, di sini kita sudah dikategorikan oleh admin. Ada mata kuliah untuk Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Bahasa, dan Sastra. Saya memang ada di teknik, tetapi mungkin di mata kuliah etika bisnis, karena saya diminta membantu untuk di mata kuliah manajemen, maka saya akan membuatnya di Fakultas Ekonomi Manajemen. Nah, ini akan terbuka ada di kategori semester mana kita, gitu ya. Kalau kita mau buat di semester genap, tidak ada masalah ya. Kita klik semester genap. Oh, ini banyak sekali sudah mata kuliahnya. Kita akan mulai langsung aja create new course. Ya. Create new course, kita tuliskan mata kuliah ini. Maka pada saat bekerja simultan seperti ini, Bapak dan Ibu hindari kesalahan yang terjadi dengan kita membuka RPS kita. Ya. Ini mata kuliah apa, gitu ya. Nah, Bapak Ibu segera tuliskan misalnya etika bisnisnya apa. Gitu. Oke. Maaf, ini belum saya ganti ya mata kuliahnya. Ini mata kuliah saya di arsitektur. Saya tuliskan etika bisnis. Ya, sebenarnya di sini itu ini mata kuliah etika bisnis. Oke. Nah, saya kopikan saja. Kemudian saya kembali ke sini. Saya paste. Nah, kemudian kita namakan apa? Nah, mohon maaf, Bapak Kaprodi, ini nanti saya tuliskan aja sebagai bahan latihan ya, diseminasi ya. Sehingga untuk membedakan bahwa tidak ada mata kuliah ini yang dibuka sebenarnya, tetapi selain ini untuk diseminasi. Oke, lanjut kita ke short name-nya, saya biasanya pakai atau ambil kode atau dengan istilah yang lain ya. Silakan Bapak dan Ibu kita sepakati saja bahwa untuk namanya, misalnya kalau ini di kodenya saya tuliskan begini, EM4302. Nah, ini mungkin nama lainnya apa gitu ya. Saya biasanya singkat EM, kemudian kalau ada diseminasi berarti dalam kurung EMD misalnya gitu ya, diseminasi. Contoh saja ini, missing short name-nya apa gitu. Karena harus diisi ya, gitu. Nah, start date-nya pada saat kita buat sampai pada 1 tahun berikutnya. Biasanya begitu. Nah, ini kita biarkan saja dulu. Kita fokus pada deskripsinya apa. Bapak Ibu, kalau ini sudah dilengkapi semuanya, saya rasa ini akan menjadi bagian yang menarik ya. Deskripsi itu bisa kita isikan deskripsi dari mata kuliah. Maka capaiannya boleh kita kemudian bahaskan di sini. Nah, misalnya ini kita isi sebagai deskripsi, boleh-boleh saja ya. Karena memang untuk memudahkan kita juga. Dengan misalnya gitu ya, kita tambahi dulu ya. Dengan mengikuti perkuliahan ini, maka, nah langsung aja, ya, Ctrl V, maka mahasiswa mampu, gitu. Oke, selesai. Course image, mau tambahkan image apa, Bapak dan Ibu silakan upload gambar dan lain sebagainya. Ini untuk mempercantik tampilan mata kuliah kita. Misalnya saya ambilkan gambar
Gini aja, mungkin Bapak Ibu nemu, tapi nemu apa ya silahkan dimasukkan ya, yang bisa mewakili mata kuliah ini. Ini contoh saja, saya upload, oke, sudah. Course formatnya mau apa? Ya. Nah, saran saya memang ambil per topik. Ya. Ambil per topik, hanya kemudian Bapak dan Ibu cek kembali ada berapa topik di kondisinya Bapak Ibu sekalian. Ya. Dari pengembangan ini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, ya. Kemudian ada UTS kan ya. 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9 topik yang Bapak Ibu buat. Oke, kita hitung saja ini 9 ya. 9 topik. Oke. Case layout ya sudah, kita buat defaultnya aja. Appearance. Oh ya, ini bagian-bagian depan yang nanti mungkin akan tampil di Bapak Ibu sekalian ya. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu mau kasih pengumuman atau apa, ini jumlah pengumumannya ada 5 kali misalnya, tidak apa-apa. Ya, menunjukkan gradebook ke student, ya boleh saja gitu ya. Activity report, no. Kalau mau yes, silakan. Apa ini maksudnya? Mahasiswa kita itu sudah menjalani semua prosedur yang kita tampilkan dalam LMS ini enggak. Nanti ada tanda centang dan lain sebagainya itu untuk menunjukkan ke arah sana ya. Biasanya saya tidak terlalu fokus ke sana selama kondisi umumnya sudah dapat ya sudah ya. Sementara kita tidak berbicara tentang grup ya oke. Ya sudah. Save and display, save and return. Save and display kita akan tahu kondisi yang terkininya kita ya. Oke, berarti ini di bagian general ya yang bisa saja kita siapkan sebagai default tadi pengumuman ya, pengumuman untuk kelas. Topik-topik sudah dibuat ya. Bagaimana kemudian setiap topiknya ya kita akan edit. Oke, sementara begitu maka kemudian bagaimana mengeditnya kita hidupkan turn editing on. Ya. Turn editing on. Nah, semua ini akan menjadi mudah bagi kita untuk kita edit. Ya, langkah pertama adalah siapkan dulu segala yang bersifat general ini. Ya, biasanya absensi. Ya, saya akan mengingatkan kembali bahwa bahan baku utama kita, ya, seharusnya beginilah struktur minimum. Ya. Di general itu ada pengumuman kelas, kemudian ada presensi kehadiran. Ya. Kemudian baru ke topik-topik. Topik-topik ini nanti akan mengarah kepada RPS kita. Ya. Ada tanggal waktu pertemuan, ada sub CPMK-nya apa, ya, terus kegiatannya akan terbagi pada model pedati, ya. Materi, kemudian forum diskusi, tugas, kuis gitu ya. Oke, kita kembali ke LMS kita. Gampang Bapak Ibu, setelah ini silahkan Bapak dan Ibu bisa tambahkan add an activity or resources. Ya. Resources yang mau kita pakai adalah, untuk awalnya adalah kehadiran. Ini. Oke, kita tambahkan add. Nah, kita bisa ubah namanya misalnya menjadi presensi. Presensi kehadiran. Oke, description nggak usah, nggak wajib kan ya. Nah, Bapak Ibu mau grade dia atau enggak? Kalau di bagiannya Bapak Ibu kontrak perkuliahannya ada keaktifan kehadiran, ya silakan dinilai juga gitu ya, di grade gitu. Grade-nya dibuat default aja, nilainya dari 0 sampai 100. Nanti akan diproporsi oleh mesin, oleh Dion ya, tidak terkategori ya. Oke, kita save and display saja dulu. Nah, nanti Bapak dan Ibu diminta untuk memasukkan add session-nya, gitu ya. Add session-nya Bapak Ibu yang masukkan. Nah, saran saya, misalnya minggu pertama, minggu kedua, Bapak Ibu sudah tetapkan tanggal-tanggalnya di sini. Di add session tadi ya. Oke, misalnya kita mulai dengan tanggal 1 Maret. 1 Maret ya.
Bapak Ibu mau ngisi dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau mata kuliahnya dimulai dari jam 8, nggak apa-apa, dibuka jam 8, biasanya kan ini 2 SKS, ya berarti ya anggap aja 2 jam begitu ya, walaupun sebenarnya per 50 menit tatap mukanya, dan selebihnya adalah tugas mandiri atau tugas terstruktur dari yang bersangkutan sesuai dengan penugasan dari kita, maka kita ambil saja yang tatap muka ya, yang 100 menit, tapi ini saya bulatkan menjadi 2 jam misalnya. Boleh, tapi di sini sekali lagi kebijakan ya. Misalnya Bapak dan Ibu, oke lah 2 jam gitu ya. Tapi kadang-kadang karena kebiasaan online ini masih baru, sering yang saya pakai adalah saya berikan keleluasaan untuk bisa absen sampai jam berapa begitu. Nah, misalnya 2 jam, saya kasih toleransi 1 jam, itu kebijakan dari kita. Ya, bisa jadi mereka asik mengerjakan terus lupa absen, itu akan terjadi pasti. Ya, dari mana kita tahu dia mengerjakan? Ya dari centangan-centangan activity reportnya, tapi dia nggak absen. Nah, ini tugas kita untuk kemudian ada kebijakan dari kita. Saya pakaikan misalnya jam 8, kalau 3 jam, jam 1 ya. Gitu. Nah, gitu. Jam 1 atau jam 13, sorry. Nah, kita pakai format 24 jam soalnya. Nah, ini materi apa? Session pertama biasanya kita lihat lagi nih, RPS kita. Oh ini, berarti ini masalah apa nih? Ada bagian pendahuluan di minggu pertama, kemudian ada pokok bahasan. Kita bisa pilih sesuai dengan pokok bahasan atau topik ya. Kalau masalah ini pokok bahasannya adalah bisnis beretika. Nah, ini saya ambil begini saja. 2 minggu kan butuhnya, bisnis beretika 1. Artinya ini minggu pertama gitu ya. Saya bisa buat begitu. Kemudian untuk student recording yang melakukan siapa? Oh, saya biarkan ini yang melakukan adalah student ya. Gitu ya. Oke, masih perlu pakai ini? Ah, enggak lah, gitu ya. Mau automatic marking? Enggak ya. Kita akan sudah izinkan untuk mahasiswa melakukan absensi mandiri. Ya. Kita tambahkan add, gitu. Nah, sudah muncul Bapak Ibu seperti ini. Kita tambahkan yang kemudian berikutnya, misalnya begitu ya. Oh, kita mulai tanggal 2 gitu ya. Nah, ini boleh dengan cara gini, boleh dengan cara gini Bapak Ibu. Mana yang enak? Ya, mana yang enak? Bapak Ibu bisa susun misalnya 2 Maret. Nah, langsung begitu kan? Nanti kita ulang lagi ini. Ya, jam 8 sampai jam 13. Oke, sudah allow diizinkan. Deskripsinya 2 minggu kan? Bisnis beretika 2. Begitu. Ya. Add. Nah, Bapak Ibu sudah membuat seperti ini. Oke, kita nanti akan ketemu lagi di pokok bahasan berikutnya tentang bagaimana memasukkan topik per topik. Terima kasih.